Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Selesai mempucundangi gempar bumi, Wiro Sableng alias pendekar kapal maut Naga Geni 212 melanjutkan perjalanan ke Tambun Tulang. Bagaimana kelanjutan petualangan Wiro? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kemudian, pekiknya lenyap dan tubuhnya mencelat beberapa tombak, terguling di tanah tanpa nyawa lagi. Wiro Sableng segera pula hendak kirimkan pukulan maut ke arah laki-laki yang bersembunyi di balik pohon. Sekaligus, dia hendak hantam pohon dan orangnya. Tapi baru tangan kanan diangkat, tahu-tahu 4 bayangan hitam melompat di hadapannya dan serentak mengurungnya. Wiro memandang berkeliling dengan cepat. Keempat manusia berpakaian dan berdestar serba hitam itu rata-rata berbadan tegap dan bertampang ganas. Keempatnya memelihara kumis melintang, dan pada dada pakaian masing-masing terpampang gambar kepala harimau warna kuning. Wiro teringat pada manusia bernama Gempar Bumi, pembantu utama Datuk Sipatoka. Ada perbedaan gambar harimau yang terpampang di dada pakaian keempat orang ini dengan yang dilihatnya pada dada pakaian yang dikenakan Gempar Bumi. Perbedaannya ialah pada besar kecilnya. Gambar kepala harimau di pakaian Gempar Bumi besar, sedang pada keempat manusia ini agak kecil. Ini mungkin berarti bahwa keempatnya adalah pembantu Datuk Sipatoka juga, tapi dari tingkat yang lebih rendah dari Gempar Bumi. Pemuda, melihat tampangmu, nyata kau bukan penduduk sini. Kas, katakan siapa kau? Membentak salah seorang dari 4 manusia berkumis melintang. Wiro mendengus. Kau tak layak bertanya. Lebih bagus kau tanyakan bagaimana caranya cepat-cepat pergi ke neraka. Dan habis berkata begitu, Wiro pukulkan tangan kanannya dalam jurus serangan. Kunyuk melempar buah yang diperbawa 2/5 tenaga dalamnya. Yang diserang terkejut melihat datangnya angin keras ke arahnya dan dengan serta-merta pukulkan pula tangan kanannya ke depan memapasi serangan lawan. Dalam pada itu, ketiga kawannya tidak tinggal diam. Serentak ketiganya menyerbu pendekar 212 dari 3 jurusan. Seorang di antaranya mencengkram dengan kedua tangan dari belakang. Sekali melihat bagaimana pukulan kunyuk melempar buahnya sanggup dipapasi lawan, dan melihat pula gerakan 3 orang lainnya dalam melancarkan serangan itu, Wiro segera maklum bahwa keempatnya berkepandaian tinggi yang tak bisa dianggap remeh. Kalau dinilai, masing-masing setiap 2 manusia yang mengkroyoknya itu sebanding dengan kepandaian Gempar Bumi. Dengan kata lain, dia menghadapi 2 lawan berkepandaian setinggi Gempar Bumi. Pertempuran hebat berkecamuk. Wiro andalkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mengelit serangan-serangan lawan yang sangat ganas dan bertubi-tubi. Tubuhnya merupakan bayang-bayang putih yang coba didesak oleh keempat manusia berpakaian hitam-hitam itu. Karena telah bertempur melawan Gempar Bumi, maka sedikit banyaknya Wiro mengerti gerakan-gerakan lawan. Dan ini banyak menolongnya, meski pada keempat jurus pertamanya dia kena didesak. Namun jurus-jurus selanjutnya dia mulai berada di atas angin.
Serangan-serangannya membuat keempat pengkeroyok mundur terus-terusan, dan dalam jurus ke-8, salah seorang dari mereka terjungkal keluar kalangan pertempuran dengan tulang dada dan beberapa tulang iga ringsek dilanda tendangan kaki kanan Wiro Sableng. Napasnya sesak, mulutnya megap-megap. Dari kerongkongannya terdengar suara seperti orang tercekik, dan sesaat kemudian tubuhnya tak bergerak lagi. Kematian seorang kawan mereka membuat 3 manusia baju hitam lainnya menjadi tergetar. Apalagi sesudah dalam jurus-jurus selanjutnya, mereka dipaksa bertahan mati-matian dalam desakan hebat serangan berantai pendekar. Salah seorang berseru memberi tanda. Wiro menyangka mereka hendak melarikan diri, maka dia siapkan pukulan jarak jauh untuk melabrak ketiganya. Bila mereka benar-benar hendak kabur. Tapi dugaannya meleset. Ketiga anak buah Datuk si Patoka itu dalam gerakan yang aneh, yaitu lompatan-lompatan macam katak menyerbunya dari 3 jurusan. Wiro pukulkan kedua tangannya berkeliling. 3 lawan, gerakan kedua kaki, dan dalam keadaan tubuh melayang di udara, mereka membuat 1 lompatan lagi. Begitu Wiro hendak menghantam ke atas, ketiganya tahu-tahu sudah melesat ke bawah, dan entah kapan mereka menggerakkan tangan mereka. Tahu-tahu 3 bilah keris hitam menderu ke arahnya. 1 menusuk ke kepala, yang 2 lainnya membabat dari 2 jurusan yang berlawanan. Wiro terkesiap kaget melihat serangan yang hebat ini. Dengan cepat, segera dia keluarkan jurus pertahanan yang terlihai dari ilmu silat orang gila, yaitu yang dinamakan jurus orang gila melenggang ke awan. Kedua tangannya dikembangkan ke atas, sedang kedua kakinya menjejak ke tanah, mengandalkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh. Laksana panah lepas dari busurnya, tubuh Wiro Sableng melesat melenggang-lenggok ke atas. 2 kembang tangannya mendatangkan angin, bukan saja sanggup menangkis tusukan keris yang datang dari atas, tapi sekaligus membuat lawan terpelanting laksana daun kering dihembus angin. Meskipun tubuhnya selamat, namun tak urung pakaiannya masih sempat dirobek oleh ujung keris salah seorang lawan yang menyerang dari samping. Edan, maki Wiro. Segera dia siapkan jurus serangan. Kunyuk melempar buah yang mengandalkan setengah bagian tenaga dalamnya. Sementara itu, salah seorang dari lawan-lawan yang bermata awas berseru, "Kawan-kawan, kulihat Pak, ini mengeluarkan jurus ilmu silat orang gila. Pastilah dia muridnya si tua gila. Ingat bahwa datuk kita punya dendam kesuma terhadap tua gila pada 40 tahun yang lalu. Kalau kita musnahkan muridnya ini, pasti kita mendapat pahala besar dari datuk. Mari!" Serentak dengan itu dan diikuti oleh kedua kawannya, maka menyeranglah dia. Tapi kali ini ketiganya dibikin terkejut. Karena begitu mereka bergerak, Wiro hantamkan kanan-kanannya ke depan. 2 orang berseru keras dan melompat ke samping. Us! Ah! Yaitu seorang lagi terlambat untuk selamatkan diri. Kedua tangannya ditelakan ke muka dada, laksana seorang yang berusaha menahan tindihan benda berat yang tak kelihatan di depan dadanya. Wiro putar sedikit telapak tangannya. Laki-laki di depan sana menjerit keras. Ah! Tubuhnya mental, dan ketika menggeletak di tanah, kelihatan bagaimana seluruh tubuh laki-laki ini, terutama dari bagian dada ke atas, hancur memar laksana buah pepaya dibantingkan ke batu. Pucat pastilah wajah 2 anak buah Datuk si Patoka lainnya. Mereka saling memberi isyarat, lalu mengkeruk sesuatu dari pakaian masing-masing, dan sedetik kemudian 60 batang jarum hitam yang mengandung bisa jahat terbangan ke arah pendekar 212. Jarum-jarum ini bentuknya sama dengan senjata rahasia milik Kemparumi. Wiro gerakan tangan kanannya. Sebagian dari jarum-jarum itu metal, yang sebagian lagi berbalik ke arah pemiliknya. Salah seorang dari mereka tiada menduga hal ini hingga terlambat untuk selamatkan diri. Jerit maut keluar dari mulutnya. Belasan jarum menembus tubuh dan jantungnya. Nyawanya lepas saat itu juga. Yang seorang lagi masih untung. Begitu lolos dari bahaya maut, segera putar tubuh untuk ambil langkah 1000. Tapi perbuatannya ini sia-sia saja, karena lebih cepat dari itu,
Satu totokan telah menyambar punggungnya, membuat dirinya tegak kaku. Kejap itu juga. Bagaimana selanjutnya nasib seorang anak buah Datuk Sipatoka yang tertotok oleh Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.